Selamat pagi anak-anak. Pelajaran PKN kita hari ini masih dari buku tematik ya. Anak-anak, perhatikan buku paketmu ya. Halaman 158. Nah, perhatikan di buku paketmu itu apa saja yang kamu lihat, amati gambar-gambar itu dengan teliti. Nah, di situ ada anak-anak yang sedang berada di depan taman. Mereka memperhatikan ada penjual es di situ. Di sampingnya itu ada sampah-sampah yang berserak-serak dan tidak terbuang ke tong sampahnya. Lihat, penjual es itu setelah menjualkan, anak-anak yang membeli, mereka membuang sampah sembarangan. Jadi kira-kira masalah yang kamu lihat pada gambar itu apa saja? Coba kamu pikirkan dan kamu sebutkan, kemudian apakah pendapatmu untuk tersebut. Jadi kamu sekarang pikirkan dulu. Setelah itu nanti kamu cocokkan jawabanmu dengan jawaban ibu. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan apakah jawabanmu benar? Ya, itu jawaban dari ibu. Kalimat yang menunjukkan masalah. Jalan umum itu tampak kotor. Nah, betul ya, jalan yang kamu lihat jalannya itu kotor ya. Nah, di sudut jalan itu ada tumpukan sampah yang menggunung. Sama yang seperti ibu bilang tadi kan, sampahnya menggunung, tidak diterbuang, berserak di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Nah, itu masalah yang ditimbulkan oleh penjual es itu. Nah, bagaimana saran kamu kepada dia? Nah, semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Bagaimana itu mengurangi produksi sampah, anak-anak? Ya, kita tadi itu kalau beli es jajanan itu, ya, kita itu maunya memakai botol ataupun bawa gelas sendiri. Jadi kan tidak banyak sampah. Nah, kalau misalnya sudah nggak ada lagi tempatnya, bisa saja sampah itu kamu setelah makan kamu buang ke tong sampah. Jadi tidak berserak di situ. Oke. Nah, selanjutnya sampah yang seharusnya diolah itu bisa diolah menjadi barang yang berguna. Contohnya bekas-bekas cupnya itu bisa kamu kumpulkan, bisa kamu jual lagi ya. Kemudian bisa dipres, jadikan diolah di pabrik, bisa dijadikan selimut, keset kaki yang dari plastik, ya kan. Pokoknya barang-barang bekas itu kalau dari plastik itu didaur ulang bisa jadi dibuat lagi menjadi plastik kresek tempat kita beli makanan di pajak, di Indomaret kan ada aplikasi plastik kan. Nah, itu diolah dari bekas-bekas sampah, ada yang dari situ ya, tapi baunya memang agak bau sedikit. Nah, kemudian Benny harusnya mengajak teman-temannya itu peduli sampah. Nah, kamu juga harus bersikap seperti Benny ya, peduli pada sampah. Jadi jika kita di mana saja melihat sampah berserak, kita harus membuangnya. Oke, selanjutnya kita perhatikan ke halaman 159. Nah, kalau sampah di jalanan itu kita buang di tempatnya, maka tidak ada sampah-sampah yang berserak kan anak-anak. Jadi coba kamu baca di halaman 159, jalan yang bersih. Oke, coba dibaca dulu, ibu tunggu. Nah, setelah kamu siap membaca nanti, kamu itu harus bersyukur memiliki jalanan yang bersih, jalanan umum yang bersih. Nah, apa saja kewajiban dan hakmu untuk jalan umum itu? Nah, ini jalan umum ini kita punya kewajiban dan kita punya hak jika kita berada di jalan umum. Coba bisa nggak kamu sebutkan apakah kewajibanmu di jalan umum? Apakah hakmu di jalan umum? Nah, ini kamu isi ya. Jangan di buku paket, tapi kerjakan di latihan anak-anak. Setelah itu kamu kirim ke ibu. Nah, untuk membantu jawabanmu, kamu bisa melihat dari jawaban yang sudah ibu sampaikan di sini. Nah, bagi yang tidak mengerti bisa dilihat. Ini kewajiban kita sebagai anak-anak di jalan umum. Semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Itu pasti ya, jangan sampai jalanan umum itu rusak, kita yang rugi. Kita nggak bisa memakai jalan umum itu lagi. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan.
kita harus perhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, harus menaati peraturan lalu lintas dan menghormati pengguna yang lain, karena bukan kita saja yang menggunakan jalanan umum itu. Nah, kalau kita di jalanan umum itu, kita itu harus mematuhi peraturan. Contohnya, kita harus pakai helm. Kalau kita naik mobil harus pakai sabuk pengaman atau safety belt, pakai jaket biar nggak masuk angin. Dan yang paling penting, kalau kita naik Honda, naik mobil, harus bawa surat mengemudi ketika sedang berkendaraan seperti SIM dan STNK. Dan kita wajib mengingati bapak-bapak atau orang tua kita kalau bahwasannya SIM dan STNK itu sudah habis masanya, kadaluarsa ya. Nah, itu kewajiban. Bagaimana dengan hak? Ada yang bisa? Coba sesuaikan dengan yang Ibu kirim ini. Hak kita itu yaitu mendapat kenyamanan. Contohnya, jalannya tidak rusak, tidak berlubang. Kemudian, jalan yang bersih dan aman. Dan perjalanan kita dalam pergian itu harus lancar, jangan macet. Nah, supaya tidak macet ya kita semua patuh pada peraturan lalu lintas. Jadi tidak ada saling mendahului, tidak ada yang mau menang sendiri. Jadi baru jalanan itu bisa lancar. Nah, kita berhak atas keselamatan menggunakan jalan umum, berhak mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan. Maksudnya itu kita kan masih kecil. Jadi kalau kita menyeberang jalan, ada polisi bisa menyeberangkan kita. Kemudian apalagi yang tunanetra ya, orang tua, mereka akan berhenti mobilnya, memberikan prioritas. Itu maksudnya itu kita duluan gitu jalan. Kemudian mendapat pelindungan hukum saat berkendara jalan raya dan keamanan diri selama mengalami kecelakaan, ada polisi menolong kita. Nah, seperti itu jawaban dari Ibu. Bagaimana dengan jawabanmu? Kalau kamu tidak bisa, boleh mengikuti Ibu. Kalau kamu mempunyai pendapat lain, silakan ditulis. Nah, jangan lupa anak-anak kirim ke Ibu, oke? Ibu tunggu ya. Bye, see you.